Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finrahma Wijenisi dari kelas BKID semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prosedur pengembangan instrumen BK dan syarat instrumen BK yang baik. Materi yang pertama yaitu prosedur pengembangan instrumen BK. Menurut Surya Brata menjelaskan prosedur instrumen BK sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan spesifikasi instrumen. Spesifikasi instrumen adalah rancangan pokok, grand design instrumen. Yang kedua, penulisan butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Instrumen dalam aspek kognitif yang paling digunakan adalah pilihan ganda dengan 5 kemungkinan jawaban. Sedangkan non-kognitif instrumen yang paling populer dan relatif paling banyak digunakan adalah skala model Likert. Yang ketiga, telaah revisi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Butir-butir pertanyaan atau pernyataan harus ditelaah secara cermat. Apakah sudah sesuai dengan rancangan dan apakah perlu direvisi. Yang keempat, perakitan butir-butir pertanyaan atau pernyataan ke dalam instrumen. Hal penting yang selalu diingat adalah bahwa respon terhadap suatu pertanyaan tidak boleh mempengaruhi respon terhadap pertanyaan lain. Yang kelima, uji coba instrumen. Syarat utama uji coba adalah bahwa karakteristik uji coba harus sama dengan karakteristik subjek penelitian dan kondisi uji coba. Yang keenam, analisis hasil uji coba. Hasil uji coba dianalisis butir demi butir, pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan diteliti kualitasnya. Yang ketujuh, penentuan perangkat akhir instrumen. Berdasarkan atas hasil dari analisis butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang baik sesuai dengan spesifikasi. Yang kedelapan, pengujian reliabilitas. Reliabilitas instrumen merujuk kepada konsistensi hasil perekaman data atau pengukuran. Yang terakhir, pengujian validitas. Validitas instrumen merupakan sejauh mana instrumen itu merekam atau mengukur apa yang dimaksudkan untuk direkam atau diukur. Materi yang selanjutnya yaitu syarat-syarat instrumen tes yang baik. Syarat-syarat instrumen tes yang baik, yang pertama ada validitas tes. Validitas tes merupakan sifat terpenting dari tes dalam kaitannya dengan mutu atau kualitas. Yang kedua, reliabilitas tes. Reliabilitas tes diartikan sebagai sifat konsistensi atau keajekan dan ketelitian sebuah tes atau alat ukur. Yang ketiga, daya pembeda atau diferensiasi tes. Daya pembeda tes merupakan kemampuan sebuah tes untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan sifat atau faktor tertentu yang terdapat pada siswa yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, ada keseimbangan tes. Keseimbangan tes ini merujuk pada tes terdapat semua aspek yang akan diukur. Yang kelima, ada efisiensi atau daya guna tes. Sebuah alat ukur atau tes harus memiliki sifat efisiensi atau berdaya guna. Yang keenam, objektivitas tes. Suatu instrumen yang memiliki objektivitas tinggi akan memberikan kemungkinan jawaban siswa benar atau salah. Yang ketujuh, ada kekhususan tes. Kekhususan tes bermakna pertanyaan-pertanyaan yang merupakan komponen-komponen tes tersebut hanya akan dapat dijawab oleh siswa-siswa yang mempelajari bahan pembelajaran yang diberikan. Yang kedelapan, tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan tes perlu diperhatikan jika ingin menyusun sebuah tes yang berkualitas. Yang kesembilan, tingkat kepercayaan tes. Tes harus dirancang sedemikian rupa sehingga siswa-siswa yang berada pada tingkat kemampuan yang sama akan memperoleh hasil yang sama. Yang kesepuluh, ada keadilan tes. Tes harus dirancang sedemikian rupa hingga setiap siswa yang mengikutinya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh nilai yang baik. Yang terakhir ada alokasi waktu tes. Saat menggunakan sebuah tes atau alat ukur, guru harus menyediakan alokasi waktu mengajar tidak kurang dan tidak lebih. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.